Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Sani Silaban dengan NIM 210420008. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai model jaringan komunikasi atau komunikasi networking. Oke, jaringan komunikasi merupakan pola yang terjadi pada komposisi sejumlah orang yang menduduki peranan tertentu dan saling bertukar pesan. Nah, peranan individu dalam sistem komunikasi itu ditentukan oleh hubungan struktur antara individu dengan individu lainnya dalam organisasi. Nah, hubungan ini ditentukan oleh pola hubungan interaksi individu dengan arus informasi dalam jaringan komunikasi. Nah, ada banyak faktor yang mempengaruhi jaringan komunikasi seperti hubungan organisasi atau arus pesan dari suatu pesannya. Nah, jaringan komunikasi itu terbagi atas komunikasi formal dan komunikasi informal. Nah, formal itu ditentukan oleh struktur yang telah direncanakan, yang tidak dapat dipungkiri oleh organisasi, termasuk diantara pembagian divisi, pembagian deskripsi kerja, dan posisi jabatan. Nah, komunikasi informal yaitu komunikasi yang tidak direncanakan. Ini tidak mengikuti struktur organisasi, timbul dari interaksi sosial antara anggota. Contoh, berita gosip dari mulut ke mulut itu merupakan bentuk dari jaringan komunikasi yang tidak direncanakan atau bisa dikatakan informal. Nah, model jaringan komunikasi. Modelnya merupakan deskripsi ideal apa yang dibutuhkan untuk terjadinya sebuah komunikasi. Nah, jaringan komunikasi itu adalah pengambilan atau penggambaran mengenai who say to whom atau siapa yang berbicara kepada siapa. Nah, dalam suatu sistem sosial, nah jaringan komunikasi itu menggambarkan komunikasi interpersonal, di mana terdapat pemuka-pemuka opini dan pengikut yang memiliki hubungan komunikasi pada suatu topik tertentu yang terjadi dalam suatu sistem tertentu seperti sebuah kelompok atau organisasi. Nah, yang pertama, model jaringan komunikasi roda. Nah, dalam model ini pemimpin sebagai pusat perhatian dan informasi. Nah, biasanya pemimpin berkomunikasi dengan semua anggota kelompok, tetapi dengan kelompok hanya bisa berkomunikasi dengan pemimpin, contohnya komunikasi client server. Nah, model komunikasi jaringan rantai. Nah, dalam model ini, A bisa berkomunikasi dengan si B bisa berkomunikasi dengan si C dan seterusnya. Nah, yang dimaksudkan A, B, dan seterusnya itu bisa berupa kelompok, organisasi, pemimpin, atau bagian dari kelompok organisasi itu tentunya. Contohnya sistem dari sebuah bank. Nah, yang ketiga, itu model komunikasi Y. Nah, dalam model ini ada beberapa anggota kelompok, bisa dikatakan tiga, bisa berkomunikasi dengan orang lain. Yang di sampingnya seperti model rantai. Tapi ada dua orang yang bisa berkomunikasi dengan satu orang di sampingnya. Contohnya sistem distribusi tenaga listrik. Selanjutnya yang keempat, model jaringan komunikasi lingkaran. Nah, ini merupakan di setiap orang hanya bisa berkomunikasi dengan dua orang di sampingnya. Dengan kata lain, dalam model ini terdapat tidak adanya pemimpin. Contohnya sistem penerimaan dari pengiriman pesan pada aplikasi Instagram. Nah, selanjutnya itu model komunikasi bintang. Nah, ini model komunikasi yang bisa dikatakan model jaringan komunikasi semua atau all channel. Nah, yang artinya semua orang dalam suatu organisasi itu berkomunikasi dengan atau anggota kelompok atau organisasi lainnya. Contohnya sistem CCTV. Nah, jaringan komunikasi itu menggambarkan komunikasi interpersonal dalam suatu sistem sosial tertentu seperti kelompok atau organisasi. Nah, biasanya pola jaringan berkomunikasi dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu pola komunikasi roda, lingkaran, rantai, Y, dan sebagainya. Nah, pola jaringan komunikasi ini dikelompokkan berdasarkan situasional dalam mempengaruhi anggota organisasi untuk saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, terdapat juga jenis-jenis komunikasi seperti sinkron chat, call, video call, ataupun serta komunikasi asinkron chat dan video. Nah, nah, guys. Oke, mungkin sekian penyampaian dari saya mengenai model jaringan komunikasi yang merupakan bagian dari ya komunikasi dan advokasi kebijakan. Itu merupakan poin ketiga. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.